Perkenalkan, nama saya Yusika Bursyalaini dengan NIM 210306138 dari Prodi Peternakan. Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi dari Anas Plantyricos domesticus atau bebek dari kelas Aves dengan famili Anatidae. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai insektio atau susunan tubuh bagian samping. Yang pertama adalah caput atau kepala. Yang kedua ada kolum atau leher. Lalu ada trunkus atau badan. Kemudian ada ekstremitas eksterior atau sayap. Lalu ada ekstremitas posterior atau kaki. Lalu ada caudal atau ekor. Bagian dari caput atau kepala yang pertama adalah rostrum atau paru. Paru ini berfungsi sebagai alat makan. Paru ini terdiri atas maksila atau rahang atas, ini maksila, dan mandibula atau rahang bawah. Kemudian ada nares anteriores atau lubang hidung yang berfungsi sebagai alat pernafasan. Ini nares anteriores. Lalu ada organon visus atau mata sebagai alat penglihatan. Kemudian ada porus acousticus externus atau lubang telinga. Dia tertutupi bulu, berada di dekat organon visus atau mata. Yang kedua adalah serviks. Nah, serviks itu yang menghubungkan antara caput atau kepala dengan trunkus atau badan. Yang ketiga adalah trunkus. Trunkus ini tertutupi oleh bulu-bulu. Berdasarkan susunannya, bulu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah plume, yaitu bulu yang berukuran paling besar. Lalu ada plumule. Plumule ini ukurannya lebih kecil dari bulu plume. Yang terakhir adalah filoplume. Filoplume ini adalah bulu yang ukurannya paling kecil. Biasanya terdapat di lapisan bulu paling dalam yang langsung melekat pada tubuh unggas. Yang pertama adalah kalamus, yaitu tangkai bulu, ini kalamus, yang dia melekat langsung di tubuh unggas. Setelah kalamus ada yang namanya racis. Racis ini bagian yang menyokong vesilium. Ini selanjutnya ada vesilium. Kemudian ada bulu-bulu sebelah kanan dan kiri. Berdasarkan letaknya, bulu-bulu ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama adalah tetrikes. Tetrikes ini adalah bulu-bulu yang menutupi bagian trunkus atau badan. Kemudian ada retrikes. Retrikes ini adalah bulu yang menutupi bagian pangkal ekor. Lalu ada remiges. Remiges itu adalah bulu yang menutupi bagian sayap. Lalu ada parapterum, yaitu bulu yang menutupi bagian bahu. Selanjutnya adalah ekstremitas anterior atau bagian sayap. Yang pertama adalah humerus atau tulang lengan atas. Ini humerus. Lalu selanjutnya ada radius, tulang pengumpil. Kemudian ada ulna atau tulang hasta. Ini ulna. Lalu ada ossa carpilla, tulang pergelangan lengan. Lalu ada carpometacarpus. Lalu ada digiti. Selanjutnya adalah ekstremitas posterior atau bagian kaki. Yang pertama adalah femur atau tulang paha. Ini femur. Lalu ada patella, tulang lutut. Kemudian ada tibiotarsus atau tulang kaki. Ini tibiotarsus.
ada fibula atau tulang belakang kaki. Ini fibula. Lalu ada tarsometacarpus, tulang telapak kaki. Lalu ada phalanges. Ini phalanges, ada 4 phalanges. 1, 2, 3, 4. Nah, di antara phalanges ini pada bebek itu terdapat selaput-selaput. Selaput-selaput ini fungsinya adalah untuk membantu bebek pada saat berenang. Selanjutnya adalah sektio atau susunan tubuh bagian dalam. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem uroginetal, dan sistem saraf pusat. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini dimulai dari cavum oris atau mulut. Dari mulut ini, lalu makanan akan masuk dan diteruskan ke esofagus atau kerongkongan. Lalu, makanan akan disimpan sementara di crop atau tembolok. Lalu akan masuk ke proventriculus. Nih, proventriculus. Di proventriculus ini, makanan akan dicerna secara enzimatis. Kemudian masuk ke gizzard atau ampela. Di gizzard atau ampela ini ukuran makanan akan diperkecil secara mekanik. Selanjutnya masuk ke usus halus atau intestinum tenue. Nah, intestinum tenue ini terbagi atas 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di antara duodenum ini ada yang namanya pankreas. Ini pankreas. Selanjutnya, setelah dari intestinum tenue, dia ada empedu. Nih, empedu. Di empedu ini akan terjadi proses penyerapan lemak dan akan ada juga proses penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, dan vitamin K. Lalu ada hati. Ini hati. Kemudian seka. Ini seka. Di seka ini akan terjadi proses pencernaan fermentatif. Ini seka. Lalu ada kolon atau usus besar. Di kolon ini kotoran akan disimpan untuk sementara. Lalu kotoran tersebut akan dibuang di kloaka. Kloaka atau bisa disebut juga sebagai muara 3 saluran, karena di kloaka ini menjadi saluran pembuangan dari sistem pencernaan, bisa juga dipakai untuk sistem reproduksi dan juga sistem ekskresi. Yang kedua adalah sistem pernapasan. Di sini saya tidak bisa menunjukkan secara lengkap organ-organ yang berfungsi dalam sistem pernapasan. Mulai dari ini adalah nares anteriores atau lubang hidung. Dan lubang hidung ini akan menjadi tempat pertukaran dan keluar masuknya udara. Lalu ada glotis. Glotis ini adalah katup yang akan membuka tutup agar makanan atau minuman tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Lalu ada laring. Setelah dari laring, maka udara akan masuk ke bronkus, lalu ke bronkiolus, kemudian akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru ini akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah sistem uroginetal. Saya mohon maaf karena tidak dapat memperlihatkan organ-organ tersebut. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal ini berfungsi sebagai ekskresi untuk sisa-sisa metabolisme. Lalu ada testis, lalu ada ductus deferens, lalu ada ureter yang akan membawa urin ke kloaka, dan yang terakhir adalah kloaka. Yang terakhir adalah sistem saraf pusat yang terdiri dari, yang pertama adalah cerebrum atau otak besar. Ini cerebrum. Lalu ada cerebellum atau otak kecil. Ini.
Cerebellum ini berfungsi sebagai pengendali keseimbangan dan juga alat gerak. Lalu ada medulla oblongata dan juga ada medulla spinalis. Sekian presentasi saya mengenai praktikum anatomi dari Anas plantaricus domesticus atau bebek. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.